wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadia Ilmi dari kelompok 2 Micro Leading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di kantor ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rapat dalam memilih dan membuat media presentasi. Latar belakang kita dalam membuat presentasi adalah untuk membantu atau mempermudah kita dalam presentasi, baik presentasi maupun rapat atau presentasi pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, dalam rapat ini kita bisa bahas mengenai media presentasi untuk kemudian ditindaklanjuti. Untuk keberlangsungan rapat akan dipimpin kepala sekolah. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita masih diberi nikmat rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih dapat menghadiri rapat dalam rangka memilih dan membuat media presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita kepada pembahasan rapat, yaitu mengenai media presentasi. Dalam melakukan presentasi seringkali dibantu oleh sebuah media. Media di sini merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak dengan menggunakan sebuah alat atau media presentasi, sehingga dapat membantu pada saat presentasi rapat maupun saat presentasi pembelajaran. Penggunaan media dalam presentasi ini adalah sebuah upaya dalam peningkatan atau mempertinggi mutu proses kegiatan. Namun dalam penggunaan media presentasi ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kegiatan masing-masing. Jadi untuk lebih jelasnya bisa kita diskusikan terkait media presentasi ini. Masuk, Bu. Seperti yang telah dijelaskan oleh kepala sekolah, bahwa media presentasi ini adalah upaya dalam peningkatan mutu suatu kegiatan. Pada saat kondisi saat ini, yang mana semua kegiatan dituntut dengan melakukan daring untuk menghindari kerumunan, seperti menggunakan Zoom, Google Classroom, dan lainnya. Namun tak sedikit dari anak didik maupun orang tua yang masih bingung terkait dengan media tersebut, sehingga banyak anak didik yang tidak mengikuti pelajaran. Baik, dipersilakan untuk ibu-ibu mengutarakan keluhan terkait media pada saat ini. Baik, Bu, terima kasih. Jadi, saya sering mendengar dari wali murid bahwasanya problem yang sering terjadi yaitu koneksi internet yang kurang baik dan keterbatasan kuota internet, sehingga mereka sedikit tertinggal pelajaran dengan yang lainnya. Seperti itu keluhan dari wali murid pada saat pembelajaran daring dengan menggunakan media pada saat ini. Kemudian dari pemaparan tersebut, apakah ada yang ingin menanggapi? Masuk, Bu. Monggo. Jika demikian yang menjadi keluhan murid maupun dari wali murid, maka saya kembalikan pada tahap awal, yaitu melakukan prosedur tatap muka, yang mana itu antara murid dan para guru bisa mengikuti protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya juga setuju dari masukan Bu Ella. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah himbauan yang telah disampaikan oleh pemerintah kepada lembaga bahwasannya sekolah sementara ini harus dengan sistem daring. Karena anak didik dari usia 7 sampai 12 tahun ini masih tidak terlalu paham tentang bahayanya wabah saat ini, dan juga seusia mereka masih senang bermain. Jadi untuk memastikan mereka jaga jarak juga kurang memungkinkan. Sangat sulit begitu. Bagaimana dengan ibu-ibu mengenai masukan ini? Masuk, Bu. Ya. Jika demikian, bagaimana jika kita melakukan dua prosedur sekaligus, yaitu prosedur tatap muka dan juga online, yang mana jika kita lakukan online, kita bisa memberikan pelajaran kepada anak murid melalui video
Seperti kita guru membuat video berupa teori dan prakteknya. Tapi praktek yang di sini hanya singkat saja. Dan selebihnya itu kita kembalikan kepada yang offline. Di video tersebut kita membuat materi dan membuat tugas juga agar anak murid bisa memahami, dan seberapa pemahaman anak itu kita praktekkan ke pelajaran offline-nya. Baiklah, saya juga setuju dengan pendapat Ibu Ella. Terus bagaimana? Apa ada penambahan atau sanggahan dari ibu yang lain mengenai masukan dari Ibu Ella? Masuk, Bu. Ketika diterapkan offline dan online, pada saat offline, apakah bisa dipastikan mereka akan mematuhi protokol kesehatan? Terima kasih. Bagaimana tanggapan dari ibu-ibu yang lain mengenai sanggahan dari Ibu Waro? Saya masuk lagi. Jadi, pada saat pelaksanaan offline itu memang antara anak-anak dan guru tidak dipastikan dapat mengikuti protokol kesehatan. Tapi untuk pelajaran offline tersebut kita laksanakan dikarenakan ketika kita membuat video tersebut belum tentu anak-anak tersebut memahami akan pelajaran tersebut. Jadi kita melakukan pelajaran offline untuk mengetahui seberapa paham anak tersebut terhadap pelajaran tersebut. Dan prosedur tersebut kita lakukan secara berkala. Antara kelas 1 sampai kelas 6 itu tidak dimasukkan secara bersamaan, tetapi 1 hari per 1 kelas. Misalnya hari Sabtu kita laksanakan kelas 1 untuk masuk offline, dan hari Minggu dan seterusnya itu kita berkala dari kelas 2 sampai kelas 6. Terima kasih. Saya juga sependapat dengan pemaparan Ibu Ella. Jika demikian, bagaimana tanggapan dari ibu-ibu lain yang mengenai kegiatan pembelajaran secara offline maupun online? Kita melakukan secara 2 pembelajaran. Masuk, Bu. Saya juga setuju dengan pendapat Ibu Ella. Karena jika pembelajaran dilaksanakan secara online saja, kita tidak dapat memastikan bahwa murid memang paham terkait teori yang diberikan oleh guru. Pada saat offline, di sini guru bisa mengetahui sampai mana pemahaman murid terkait materi yang diberikan. Setuju. Alhamdulillah jika semuanya setuju, tapi saya harap kita saling bisa mempertanggungjawabkan dan mengontrol siswa agar bisa menggunakan media handphone dengan baik. Saya kira cukup rapat pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator yang telah membuka rapat pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah setelah kita diskusi yang panjang. Keputusan yang kita dapat hari ini adalah melaksanakan program media pembelajaran secara offline dan online. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi ibu-ibu sekalian. Saya tutup rapat pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.